Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita mengucap syukur kita boleh memasuki di minggu kedua dari Minggu Prapaskah. Bila kita boleh mengingat akan karya besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia boleh menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Mari kita masuk ke dalam saat teduh untuk boleh beribadah kepadanya. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam laut yang mulia bangkit, bertata selamanya. Kami percaya hidup kekal Tuhan. Engkau yang boleh lahir dari anak domba. Biarlah setiap kami boleh bersekutu. Ya hidup kekal dari tanah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus, percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memasuki di Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan kita terambil dalam Lukas 13 ayat 31 sampai yang ke-35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini.
karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kau tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di dunia tempat kita hidup ini, orang yang rela berkorban bagi orang lain termasuk langka. Semakin lama dunia semakin penuh dengan orang yang dengan segala cara berusaha mendapatkan rasa aman bagi dirinya sendiri. Kalaupun ada orang yang rela berkorban, biasanya sudah didahului dengan perhitungan untung rugi yang sangat cermat. Memberi namun dengan pamrih di belakangnya, melayani namun haus penghargaan, merendahkan diri namun mengharapkan pujian. Itulah situasi dunia saat ini. Di Yerusalem, setiap tahun orang berbondong-bondong untuk melakukan perayaan keagamaan. Dan situasi saat itu digambarkan sebagai bentuk penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Namun kota itu bagi Yesus adalah tempat kematiannya. Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah berdiri dan banyak tokoh-tokoh pemimpin rohani di sana. Namun justru merekalah yang membunuh para nabi. Yerusalem adalah kota suci yang dipenuhi dengan orang-orang yang keras hati, tidak peka nasihat dan tidak dapat mempan teguran. Namun bagi orang-orang seperti itulah Yesus rela mengorbankan dirinya. Meskipun terancam, Yesus tetap setia menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita seperti orang yang terbiasa menikmati kesenangan dunia dan mengabaikan firman Tuhan? Atau menikmati kesenangan di dalam Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Momen Prapaskah kedua ini, mari kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tiada Allah lain yang mau turun menjadi sama dengan ciptaannya untuk menyelamatkan ciptaannya.
Terpujilah Engkau Tuhan, Anak Domba. Yang setiap pujian kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami untuk menaikkan setiap nama-Mu yang besar. Kami datang Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata Tuhan, tiada kata layak ku berikan. Tiada kata Tuhan, untuk memuji-Mu. Dan kami akan bersorak, bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Layakkan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata Tuhan yang layak kami berikan. Layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Tapi kami akan bersorak Tuhan, dengan segenap hati kami dan kekuatan kami. Haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Hanya pujian kami Bapa, bagi Anak Domba. Hanya pujian kami Bapa, pujian bagi Anak Domba. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari lepas hari kita melalui berbagai hal dalam hidup kita. Musim kehidupan kita silih berganti. Kadang kita merasa bahagia, musim itu begitu indah. Tapi kadang musim kehidupan kita begitu suram. Ada banyak hal mungkin yang menyakiti hati kita, yang melukai diri kita. Tetapi ada banyak hal juga Bapak Ibu, yang dimana kita melukai sesama kita. Mari pada saat ini, saya mengajak kita merendahkan hati kita. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Melalui pembacaan litani pengakuan dosa, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa yang kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain.
bahwa kami telah bersalah, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami, maupun di dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman kami, dan ketidaksetiaan kami, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Mari Bapak Ibu bersama-sama. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang sudah mengaku segala dosa dan kesalahan kita, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 3 ayat 23 hingga 25a menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin. Karya besar Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Anugerahnya yang cukup besar, yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bila itu boleh membuat kita memperbarui komitmen kita. Mari jemaat dengan sikap berdiri, kita memperbarui komitmen kita dengan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 33 ayat 20 hingga 21 secara bersama-sama. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jemaat silakan duduk. Bila setiap kita boleh percaya kepada Tuhan, Dialah Allah Tritunggal, Dialah Allah yang mau lahir melalui anak darah, menjadi manusia, berkorban bagi kita, mati dan bangkit dan bertata, dan Dia boleh datang kembali bagi setiap kita. Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Engkaulah hakim Tuhan, Engkaulah pembela kami yang rela disalib. Engkaulah rahmat kami Tuhan. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertata selamanya. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan,
Saya undang jemaat kita boleh bangkit berdiri. Kita katakan, ku percaya hidup kekal yang lahir dari anak darah. Ku percaya hidup kekal lahir dari anak darah. Orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan, ya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengimani, percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh berkata-kata kepada setiap diri kami masing-masing. Tuhan, tolong layakkan hamba-Mu juga di dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan yang juga boleh memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ini Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh beracara dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita minggu ini masih berkaitan dengan yang minggu lalu. Ya, minggu ini kita akan membahas masih tentang pengakuan iman rasuli, tetapi minggu ini kita akan membahas pengakuan iman rasuli bagian yang kedua. Saja kita semua boleh membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6b. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Saya ajak kita semua boleh membuka Alkitab kita. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6b. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6b. Demikian firman Tuhan. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saya ulang sekali lagi, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6b. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Kita buka satu lagi dari Roma 1 ayatnya yang kedua hingga ayat yang keempat. Roma 1 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya memulai khotbah saya hari ini, saya mau mengajak kita semua mereview sedikit dari firman Tuhan yang minggu lalu sudah kita dengarkan. Minggu lalu Musa Erwin membawakan khotbah mengenai pengakuan iman rasuli yang pertama, yaitu tentang Allah Bapa. Bapak Ibu masih ingat Allah Bapa itu apa? Atau perannya apa? Mas Erwin minggu lalu berkata, Allah Bapa adalah pencipta, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita.
Allah Bapa yang menciptakan kita, maka Allah Bapa pula yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Dia yang merancang, dia yang menciptakan dunia dan juga kita, dia yang memiliki aturan main dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai ciptaannya, kita harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Ya, minggu lalu ini ya, Allah Bapa, Musa Erwin membawakan hal ini. Lalu minggu ini atau hari ini saya akan mengajak kita kembali melihat pengakuan iman rasuli bagian yang kedua, yaitu aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Bapak Ibu jujur, tema kita hari ini bahannya begitu banyak ya. Jadi dengan waktu kita yang 30 menit, saya sanksi Bapak Ibu, saya bisa membawakan dengan waktu yang singkat ini ya. Karena apa? Karena bagian yang kedua tentang Yesus Kristus ini adalah bagian yang penting dan bagian yang sangat banyak. Dari literatur membahas bagian Tuhan Yesus itu sangat banyak sekali. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba kita semua untuk boleh setidaknya mengerti mengenai bagian yang kedua dari pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu mungkin kita bertanya, kenapa ya kita bahas pengakuan iman rasuli? Apa pentingnya buat kita? Kayaknya kok setiap minggu lah kita bacain pengakuan iman rasuli. Selain karena bulan ini adalah bulan pengajaran ya Bapak Ibu. Selain dari itu, buat saya pengakuan iman rasuli ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita imani, percayai. Kenapa? Karena di dalam pengakuan inilah ada unsur iman percaya kita, iman kekristenan yang sangat-sangat harus kita mengerti, harus kita pahami. Ya, jadi bagian ini atau selama 1 bulan ini kira-kira selama 3 minggu ini kita akan membahas pengakuan iman rasuli dan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Bapak Ibu sewaktu saya kecil, kira-kira masih SD lah ya, masih umur 7 tahun kalau nggak salah 6 atau 7 tahun ya, saya masih kecil. Saya berkesempatan pergi sama mama keluarga ya ke Bali ceritanya. Nah di Bali ketika itu ada satu toko oleh-oleh. Kalau nggak salah saya ingat toko kacang ya, yang warna kotaknya warna pink itu ya. Saya nggak sebut merek ya Bapak Ibu. Zaman dulu kacang itu terkenal. Nah ketika di toko itu ya kan rame, ada ya saya dengan mama gitu ya. Lalu ada teman-teman mama yang juga kami pergi dari wisata dari pabrik ya, perusahaan mama, tempat kerjanya mama, karena setiap 2 tahun sekali ada rekreasi keluarga ya. Jadi di toko itu rame. Nah saya jalan-jalan di toko itu ya, lihat-lihat. Lalu kemudian saya mencari mama saya. Oh saya ketemu mama saya. Ya. Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya karena mama saya langsung nyender aja ke badannya. Saya nggak lihat depannya, saya lihat dari belakang. Saya langsung nyender ke badan mama saya. Tapi baru saja saya nyender Bapak Ibu, yang terjadi apa? Mama saya, orang ini yang saya kira mama saya, lalu langsung bergerak ya, menghindar. Baru ketika itu saya menyadari orang yang saya kira itu mama saya, ternyata bukan. Dia langsung menghindar, langsung pergi. Ya jujur Bapak Ibu saya agak malu gitu ya. Saya pikir semoga gak ada yang lihat gitu ya. Tapi Bapak Ibu ketika saya menyadari itu bukan mama saya, kaget gak? Ya pasti saya kaget. Karena saya pikir itu mama saya. Bapak Ibu mungkin kita pernah salah orang. Atau mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa bisa salah? Mama sendiri kok bisa salah? Ya Bapak Ibu, saya sudah umur 7 tahun kira-kira. Setidaknya saya sudah 7 tahun hidup bersama dengan mama saya. Kok saya bisa salah orang? Saya tahu ciri-cirinya mama saya seperti apa. Tingginya, postur badannya, model rambutnya, warna kulitnya. Saya tahu, saya kenal mama saya itu orang yang seperti apa. Tetapi saya bisa salah mengenali orang. Bapak Ibu mungkin juga di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kita mengenal Tuhan, mungkin kita seringkali kita lalai
Seringkali kita tidak mau tahu, seringkali kita percaya kepada Tuhan, tetapi ya percaya aja. Nggak tahu kenapa saya mesti percaya. Mungkin kita tahu Tuhan itu ada, kita ikut Dia, tetapi kita nggak tahu, kita nggak mempercayai. Kenapa saya harus percaya sama Tuhan yang ini? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Nah, hari ini Bapak Ibu, ada beberapa pandangan mengenai Tuhan Yesus. Pandangan yang pertama, Yesus adalah dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pandangan yang kedua adalah Yesus bagian dari ciptaan yang diberi kuasa sebagai Tuhan yang lebih rendah tingkatannya. Jadi Yesus dikatakan adalah bagian dari ciptaan, tetapi Dia diberi kuasa sebagai Tuhan yang tingkatannya lebih rendah. Bapak Ibu kalau tahu saksi Yehova, ya kalau Bapak Ibu pernah didatengin sama saksi Yehova, awalnya baik, tetapi pengajaran dia ini. Kepercayaan dia terhadap Yesus Kristus adalah ini. Nomor 2, Yesus adalah bagian dari ciptaan yang Tuhan ciptakan. Tetapi dia diberi kuasa sebagai Tuhan yang tingkatannya lebih rendah. Jadi dia dengan Allah, Yesus dengan Allah itu berbeda. Lalu yang ketiga, pandangan yang ketiga mengenai Yesus adalah manusia biasa yang punya kedudukan. Dia sebagai nabi, dia sebagai guru moral, dia punya teladan yang baik, ya, dia punya pengajaran yang baik. Orang percaya Yesus adalah sebagai manusia biasa yang punya kedudukan. Orang yang penting istilahnya, atau bisa dibilang orang yang kalau zaman sekarang, kalau kita mau cari pencerahan, cari Yesus gitu ya. Jadi Yesus dikatakan orang manusia biasa yang punya kedudukan. Nah, percayaan yang ketiga ini banyak dianut oleh rekan-rekan kita yang beragama Muslim. Ya, mereka percaya Yesus itu manusia biasa, guru yang punya teladan moral yang baik, yang punya pengajaran yang baik. Tetapi Bapak Ibu dari ketiga pandangan ini, menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Bapak Ibu percaya yang mana? Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus adalah ciptaan yang dikasih tingkatannya sebagai Tuhan, atau Yesus itu adalah manusia biasa yang memiliki kedudukan? Bapak Ibu, saya yakin kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang saat ini sedang beribadah, saya yakin kita semua percaya nomor 1. Benar ya? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, tahu dari mana Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Siapa jadinya Yesus Kristus? Bapak Ibu, mari saja kita semua melihat siapa sih Yesus Kristus itu menurut firman Tuhan, bukan menurut kata orang lain. Kalau saat ini tadi saya tanya, menurut Bapak Ibu, Yesus itu Juru Selamat dan Tuhan karena apa? Mungkin kita bilang, oh karena saya taunya dari si A, Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat. Kata orang, Yesus itu Juru Selamat. Atau karena saya dari kecil, lahir sudah Kristen, jadi saya langsung dibawa ke gereja, lause-lausenya cerita Tuhan Yesus itu sebagai Juru Selamat. Jadi sampai saya dewasa, sampai saya tua, saya taunya dari cerita lause-lause. Jadi menurut firman Tuhan, benar Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Tetapi apa kata firman Tuhan mengenai Yesus Kristus? Yang pertama Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga manusia. Bapak Ibu, ada banyak orang yang bernama Yesus, khususnya di Amerika Latin. Ya, kira-kira seperti ini. Ada 20 nama populer yang menggunakan kata Yesus. Paling populer yang pertama namanya Jesus Garcia. Kira-kira sekitar 3% nama ini populer. Ada banyak nama Yesus Bapak Ibu. Kenapa orang suka nama Yesus? Karena artinya bagus Bapak Ibu. Nama Yesus itu artinya Tuhan memberkati. Siapa yang gak mau kasih nama anaknya Yesus? Tetapi Bapak Ibu, apa bedanya antara Yesus yang kita percayai dengan nama Yesus?
yang dipakai oleh orang banyak. Tentu berbeda Bapak Ibu. Yesus yang kita percayai ada belakangnya. Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan atau berkata Yesus, jangan lupakan belakangnya Kristus. Atau kalau Bapak Ibu tidak pakai kata Tuhan di depannya, pakailah kata belakangnya, yaitu Kristus. Kenapa? Karena di sini menandakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus itu bukan ciptaan. Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Berbeda dengan ke-20 nama yang saya kira-kira contoh di atas ini ya. Yesus Kristus yang kita percayai, dia berbeda, dia adalah Allah. Nah tetapi Bapak Ibu, Yesus Kristus dikatakan Tuhan, tahu dari mana? Hal yang pertama Bapak Ibu yang akan kita lihat, di dalam pengakuan iman rasuli ini dikatakan, dia adalah anak tunggal Allah. Yesus Kristus dikatakan Tuhan, meskipun dia menjadi manusia, dia tetap adalah Allah karena dia adalah anak tunggal Allah. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti Yesus Kristus ini cuma satu. Anaknya Allah cuma satu. Yesus Kristus cuma satu. Gak ada lagi yang lain. Gak ada Yesus Kristus kedua, Yesus Kristus ketiga. Gak ada. Yesus Kristus cuma satu. Di agama manapun Bapak Ibu tidak ada. Hanya di dalam kekristenan. Yesus cuma satu. Berarti dia ini adalah unik. Dia ini adalah keunikan yang dimiliki oleh Yesus. Keunikannya kenapa Bapak Ibu? Karena ketika Yesus ini datang ke dunia, dikatakan dia tetap dikatakan tetap anak tunggal Allah. Dia dikatakan tetap Allah karena apa? Karena dia tetap 100% manusia. 100% Tuhan. Meskipun dia 100% manusia. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, tubuhnya ia tubuh manusia. Tetapi bukan berarti dia tidak memiliki kuasa. Bukan berarti Yesus itu ketika menjadi manusia, dia tidak lagi menjadi Allah. Tetapi tetap dikatakan dia 100% Allah. Meskipun dia adalah manusia. Kok bisa? Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, baca Alkitab ya, di dalam kitab Injil, di sana banyak diceritakan mengenai Yesus Kristus. Di mana meskipun dia manusia, tetapi dia juga bisa menyembuhkan orang. Dia bisa melakukan mujizat. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Dia tetap bisa melakukan mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bangkit lagi. Dia menghidupkan orang yang mati. Ini adalah kemahakuasaannya Yesus. Dia tetap maha kuasa. Dia tetap memiliki natur Allah. Bukan berarti ketika Yesus lahir, lalu kemudian dibaptis, lalu Roh Kudus itu datang kan ya dengan wujud burung, dia baru menjadi Allah. Bukan. Tetapi ketika Yesus lahir ke dunia, dia esensinya tetap Allah. Lalu Bapak Ibu hal yang kedua, Yesus selain dia anak tunggal Allah, mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Ketika Yesus dikatakan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Bapak Ibu, orang yang salah, melakukan kesalahan, dia bisa diampuni atau bisa dimaafkan, atau orang yang dihukum di pengadilan, dia bisa diampuni atau dibebaskan dengan cara apa? Dengan cara ada orang yang menjaminnya, bukan? Kalau orang tahanan, jadi tahanan kota, bagaimana tahanan ini tidak akan kabur keluar dari kota itu atau tidak akan berbuat kejahatan lagi, harus ada orang yang menjaminnya. Benar ya? Dan orang yang menjaminnya itu adalah orang yang tidak boleh punya catatan kriminal. Jadi ketika orang tahanan ini dijaminkan, harus ada orang yang bersih dari catatan kriminal, maka dia bisa menjadi tahanan kota. Nah Bapak Ibu, mungkin demikian juga dengan kita. Walaupun tetap berbeda antara manusia yang berdosa dengan Yesus Kristus. Kita ketika kita dilahirkan, natur kita sudah berdosa. Tetapi ketika Yesus Kristus dilahirkan menjadi manusia, naturnya tidak berubah menjadi manusia yang berdosa. Tetapi natur dia tetap Allah.
natur dia tetap kudus. Jadi ketika Yesus dikatakan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dia tidak berubah naturnya, esensinya. Dia tidak berubah menjadi orang yang berdosa, tetapi dia tetap menjadi orang yang kudus. Kemahakuasaan Allah, atribut Allah yang maha kudus tidak berubah ketika Yesus menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus dikatakan dikandung daripada Roh Kudus, di sini dikatakan Yesus itu lahir, Matius 1 ayat yang ke-18. Yesus itu dikatakan lahir karena Roh Kudus, bukan karena hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki. Tetapi Yesus ini dikandung daripada Roh Kudus. Dengan cara apa? Meminjam rahimnya Maria. Lahir dari anak darah Maria. Di sini membuktikan bahwa Maria, anak darah ini, dia belum pernah melakukan hubungan biologis dengan orang lain. Jadi benar-benar Maria ini adalah dikatakan masih perawan. Maka ketika Yesus itu dikatakan dikandung Roh Kudus dengan meminjam rahimnya Maria, tidak ada yang namanya persetubuhan, hubungan biologis. Jadi sungguh-sungguh Kristus ini, Matius 1 ayat yang ke-18, benar-benar lahir karena Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita nyanyi lagu ini ya, Ku Percaya. Ya. Ada satu teks bagian di lagunya, di bait yang ketiga. Ini Bapak Ibu, lagu ini dari bahasa Inggris, Hillsong, ya, penyanyinya Hillsong, grup Hillsong. Judulnya Decreed. Decreed itu pengakuan iman. Ya, jadi kalau tadi Bapak Ibu sungguh-sungguh memperhatikan teksnya, lagu ini berisikan pengakuan iman rasuli. Tetapi ada satu kalimat di bait yang ketiga, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan lahirnya anak darah. Bapak Ibu, kami tim lead ketika memilih lagu ini nggak cocok nih, lahirnya anak darah. Jadi Bapak Ibu kalau tadi nyanyi, perhatikan teksnya diganti, lahir dari anak darah. Kenapa? Karena hal ini penting. Lahirnya anak darah dengan lahir dari anak darah berbeda. Walaupun di dalam bahasa Inggris bagus ya Bapak Ibu ya, artinya tuh bagus. Tetapi ketika di Indonesia kan lahirnya anak darah, maka kami mengganti lahir dari anak darah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus, dia adalah sungguh 100% Allah. Meskipun dia menjadi manusia biasa, dia tetap memiliki natur Allah. Karena dia tidak berdosa, dia tetap kudus. Berbeda dengan kita, ketika kita dilahirkan, kita sudah berdosa. Yesus Kristus dilahirkan karena Roh Kudus dengan meminjam rahim dari perempuan anak darah Maria. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita percayai. Kalau kita ditanya siapa Yesus Kristus, kita bilang dia Tuhan. Tahu dari mana dia Tuhan? Agama lain bilang Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah manusia biasa yang moralnya baik, yang punya teladan yang baik, punya pengajaran yang baik. Bapak Ibu, kita bisa berkata bahwa Yesus itu meskipun dia lahir ke dunia menjadi manusia, dia tetap Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu, meskipun Yesus, tadi dikatakan Yesus adalah Tuhan dan manusia, menjadi manusia ini berarti menjadi sama seperti kita. Dia punya tubuh dan daging. Dia yang dari tidak terbatas, kemudian dia menjadi terbatas. Dia yang dulunya ketika menjadi manusia, dia kemudian merasakan penderitaan. Dia merasakan bagaimana rasanya mungkin disakiti oleh muridnya sendiri. Dia merasakan bagaimana dihina, dicaci maki, tidak percaya oleh orang lain, bahkan ditolak, diusir. Dia tahu rasanya.
Nah ini ketika Yesus menjadi manusia, tetap dia 100% Allah, tetapi dia juga merasakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Maka disebut Yesus juga 100% manusia. Tapi ingat, bukan berarti ketika Yesus lahir keilahiannya hilang, atau ketika Yesus menjadi manusia dia sungguh-sungguh pure 100% manusia tanpa keilahian. Tidak, dua-duanya tetap ada dalam waktu yang sama. Lalu kemudian Bapak Ibu selanjutnya, siapakah Yesus Kristus? Tadi di awal pandangan yang pertama adalah Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ya benar, Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan ini adalah peran yang Yesus ambil, yang Yesus lakukan ketika dia berada di dunia. Peran Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi nabi, bukan hanya sekedar menjadi pengajar ketika dia ada di dunia, tetapi peran Yesus adalah sebagai juru selamat dan hakim bagi umat manusia. Nah Bapak Ibu, karya Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa bukan hanya memberikan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia, tetapi karya selanjutnya yang terpenting adalah Yesus itu lahir untuk mati. Ya, Yesus itu lahir untuk mati, dan mati itu untuk menebus dosa kita umat manusia. Jadi karya Allah bagi manusia adalah dengan Allah memberikan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi umat manusia. Dikatakan juru selamat, dikatakan dia menjadi manusia di dalam karya penebusannya. Pengakuan iman rasuli selanjutnya ada kata yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Bapak Ibu, dalam pengakuan iman ada dua nama yang disebutkan, Maria dan Pontius Pilatus. Kenapa ya dan Maria dan Pontius Pilatus itu disebutin tuh di dalam pengakuan iman kita? Hal ini mau membuktikan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh pernah lahir ke dalam dunia. Karya penebusannya sungguh-sungguh nyata. Kalau Pontius itu tidak ada, berarti karya penebusan Yesus juga bohong. Tetapi nama Pontius Pilatus ini ada, dicatat di dalam sejarah Romawi. Dia orang yang penting, pernah ada. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Ketika ada di masa pemerintahannya Pontius Pilatus, Yesus itu sungguh ada. Jadi nama Pontius Pilatus dimasukkan supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dan semua karyanya itu sungguh-sungguh nyata. Sungguh-sungguh terjadi. Tetapi Bapak Ibu, sampai saat ini kita masih melihat bukan, orang Kristen itu selalu dikritik, selalu ditentang. Tuhanmu bohong gitu ya. Dulu saya zaman masih kecil, Tuhanmu ada 3. Tuhan tuh cuma 1 gitu ya, Tuhanmu ada 3. Diolok-olok sama teman saya. Kristen gitu ya. Kafir gitu ya. Sedih sekali gitu ya. Kok dikatain begitu gitu ya. Dulu masih kecil saya nggak bisa jawab Bapak Ibu ya. Nah sampai saat ini kekristenan itu masih ditentang gitu ya, masih dipertanyakan. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah nonton film Da Vinci Code ya, atau baca novelnya, film Da Vinci Code ini dari novel. Film Da Vinci Code ini menceritakan tentang keluarga dari Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu kemudian menikah, dia punya istri, dia punya anak, dia punya keturunan. Nah, cerita ini ditentang Bapak Ibu. Novel ini atau film ini banyak dikritik, khususnya dikritik oleh Katolik Roma. Kenapa? Karena fakta ceritanya itu dengan fakta sejarah beda. Jadi begitu ditentang. Akhirnya Bapak Ibu ada film juga yang berjudul Ben-Hur. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Ben-Hur, ini settingan jadul ya, kayak masa peperangan yang masih pakai kuda gitu ya, peperangan Romawi, Ben-Hur. Film Ben-Hur ini di luar negeri Bapak Ibu diputar setiap Natal dan mau menjelang Paskah. Kenapa? Karena cerita film Ben-Hur adalah
menceritakan tentang Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yesus Kristus adalah sungguh Allah. Padahal Bapak Ibu, film Ben-Hur ini ditulis oleh seorang dosen yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang dosen mengajar, tapi dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengajar kitab apa gitu ya, yang tidak kita pakai. Lalu kemudian film Da Vinci Code ini keluar. Nah si penulis ini, si dosen ini kemudian menyelidiki. Dia pergi ke Yerusalem, dia selidiki semuanya. Lalu kemudian lahirlah film Ben-Hur yang menceritakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ditanya oleh orang lain, Yesus adalah juru selamat kita. Kenapa kamu yakin? Karena fakta sejarah ada. Ada 2 nama yang ditulis, Pontius Pilatus dan Maria. Dan Pontius Pilatus ini adalah orang yang sungguh-sungguh ada. Pemimpin yang benar-benar ada. Jadi karya Yesus dan Yesus itu sendiri benar-benar ada. Tetapi Bapak Ibu, karya Yesus tidak berhenti sampai dia menderita di bawah Pontius Pilatus. Tetapi karya Yesus selanjutnya adalah dia mati, disalibkan, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Artinya Bapak Ibu apa? Yesus itu menanggung murka Allah secara tuntas. Yesus tidak menanggung murka Allah setengah-setengah. Yesus tidak membasuh dosa kita, mengampuni kita secara setengah-setengah. Tetapi Yesus sungguh-sungguh dia mati. Dan dikatakan 3 hari dia dia mati. Ini mau membuktikan apa Bapak Ibu? Membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mau menuntaskan, sungguh-sungguh dia menuntaskan karya Allah untuk menanggung dosa kita. Bapak Ibu, Pak Tong berkata demikian, Yesus menggantikan kita, maka kita diselamatkan. Yesus dihukum, maka kita mendapatkan damai sejahtera. Yesus dicambuk, maka kita disembuhkan. Bapak Ibu, hukuman yang paling hina yang Yesus alami adalah disalib. Bagi orang Romawi, hukuman salib itu hanya dilakukan kepada orang-orang yang sangat bersalah. Atau bisa dibilang dia penjahat yang kelas kakap. Baru mendapatkan hukuman salib. Nah, orang yang mendapatkan hukuman salib itu tidak mungkin dicambuk. Dan orang yang mendapatkan hukuman cambuk itu tidak disalibkan. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi kepada Yesus apa? Yesus itu dua-duanya mengalami. Dia dicambuk, iya, disalibkan juga iya. Dan yang paling menyakitkan adalah hukuman salib itu. Secara fisik begitu menyakitkan. Karena dia harus memanggul kayu salib itu. Dia bawa sampai ke atas bukit. Lalu kemudian tangannya dipaku. Kakinya juga. Lalu kemudian diangkat, diberdirikan. Hukuman yang paling menyiksa Bapak Ibu. Yang Yesus alami. Bahkan ketika dia dicambuk, Bapak Ibu tahu sendiri cambuknya orang Romawi seperti apa. Itu adalah hukuman yang paling menyiksa bagi dia. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, hukuman cambuk, hukuman salib itu menyakitkan bagi fisiknya. Tetapi yang paling menyakitkan lagi adalah apa? Ketika Yesus disalibkan itu, dia menanggung kutuk dan dinyatakan tidak berkenan kepada Allah. Inilah yang paling menyakitkan. Makanya waktu kita baca kitab Matius ketika Yesus disalibkan, dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah hal yang paling menyakitkan. Ketika dia menanggung kutuk dosa kita, Allah Bapa memalingkan mukanya. Dia tidak melihat lagi Yesus, karena Yesus tidak berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, kalau Yesus sudah melakukan hal ini, apa yang sudah kita perbuat bagi Yesus? Bahkan dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut.
Bapak Ibu ingat cerita kerajaan maut, satu orang kaya dan satu Lazarus. Mereka berdua mati, orang kaya ini masuk ke neraka, lalu kemudian dia melihat Abraham dan Lazarus. Lalu dia bilang ke Abraham, tolong dong kasih tahu Lazarus supaya dia memperingatkan keluarganya untuk hidup dengan baik, untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk tidak menjadi seperti dunia ini, untuk tidak egois, untuk tidak serakah. Tolong ingatin keluarganya supaya jangan sama seperti saya masuk ke tempat yang seperti ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kerajaan maut itu berarti keterpisahan itu benar-benar terpisah dari Allah. Yesus ketika dia masuk ke dalam kerajaan maut, dia sungguh-sungguh terpisah dengan Allah Bapa. Dia menanggung kutuk dosa kita. Dia terpisah dengan Allah. Inilah yang sangat-sangat menyakitkan bagi Yesus. Tetapi dikatakan Yesus juru selamat, apakah berhenti sampai di situ? Kalau dia hanya mati, gak bangkit-bangkit lagi, dia bukan juru selamat Bapak Ibu. Tetapi pengakuan iman rasuli kembali berkata, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus hanya sampai pada kematiannya di kayu salib, masuk ke dalam kubur, 3 hari gak bangkit-bangkit, berarti apa Bapak Ibu? Berarti dia bukan juru selamat yang asli. Kalau dia juru selamat berarti dia pasti berkuasa atas maut. Nah ini yang dilakukan oleh Yesus. 3 hari lamanya dia mati. Dia ingin membuktikan bahwa sebagai manusia dia benar-benar mati. Kalau kita orang Indonesia ketika ada yang mati meninggal, biasanya kalau saya Chinese ya, ditunggu sampai berapa hari baru dikubur. Ya, mungkin kalau sekarang susah karena COVID ya, apalagi kalau yang meninggal karena COVID nggak bisa menunggu 3 hari. Tetapi tradisi kita orang Indonesia, ketika ada orang yang meninggal, khususnya Chinese gitu ya, Kristen gitu ya, ketika ada yang meninggal, lalu kemudian 3 hari atau 4 hari baru dimakamkan. Nah, Yesus Kristus 3 hari dikatakan dia mati. Ingin membuktikan bahwa sebagai manusia dia sungguh-sungguh mati. Tetapi dia juga ingin membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Allah. Yaitu dengan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia kalahkan maut itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya, siapa Yesus bagi kita? Ketika kita berkata Yesus adalah juru selamat saya, ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, sungguhkah kita meyakini dia adalah Tuhan kita? Sungguhkah kita mensyukuri bahwa dia adalah juru selamat kita yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita? Dan suatu saat nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, dia menjadi hakim atas hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang kehidupan kita saat ini? Apa yang sudah kita perbuat Bapak Ibu? Kita tahu perbuatan atau karya Yesus di dalam dunia ini. Hidupnya gak lama, cuma 3,5 tahun. Tetapi hidup yang 3,5 tahun itu adalah hidup yang bermakna bagi kita manusia yang berdosa. Yesus sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi seringkali kita menyalibkan dia kembali, bukan? Dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari setelah kita mengenal, setelah kita percaya siapa Yesus di dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita boleh mensyukuri, bersama-sama kita boleh menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjalani hidup kita hari lepas hari sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Oleh karena itu maka di dalam kata pertama pengakuan iman rasuli dikatakan apa? Aku percaya. Biarlah kata aku percaya ini Bapak Ibu sungguh-sungguh nyata dari diri kita. Kenapa? Karena kata aku percaya ini atau kepercayaan kita ini seharusnya benar-benar keluar dari diri kita sendiri. Bukan karena
kata orang lain. Bukan karena si B, bukan karena si C, bukan karena saya melihat perbuatan Yesus, atau bukan karena saya baca kitab suci. Tetapi sungguh-sungguh ketika kita baca, kita melihat kebenaran firman Tuhan, kata aku percaya itu sungguh-sungguh keluar dari diri kita. Jadi ketika ada orang yang menggoyahkan iman kita, tidak lagi kita bisa tergoyahkan. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat kita, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal menjadi penebusan bagi kita sekalian. Amin. Nah Bapak Ibu, ini proyek ketaatan kita di hari Selasa ini dalam PDP. Mari sama-sama kita sharingkan bagaimana seharusnya kita bersikap setelah kita mengenal, tahu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, karya Yesus Kristus. Mari sama-sama kita men-sharingkan harusnya seperti apa sih kita ini sebagai orang percaya di dalam hidup hari lepas hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh selalu mengingatkan kami. Tuhan boleh selalu menyapa hati kami, untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam hidup kami meskipun kami sudah mengenal Tuhan begitu lama, tetapi kami selalu mengecewakan Tuhan. Tuhan tolong kami, biar Allah Roh Kudus yang memampukan kami, untuk kami boleh tetap setia berjalan kepada Tuhan, untuk kami boleh tetap setia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap terus berbicara dalam hati kami, hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus Kristus ada dan menjadi sang pencipta kita. Bila dengan iman kita boleh mengakui akan karya besarnya di dalam kehidupan kita. Dia menjadi manusia yang seutuhnya untuk mematahkan kuasa dosa dan bangkit menjadi hakim kita dan pembela kita. Mari dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengambil sikap berdiri untuk mengakui iman percaya kita dengan mengatakan secara bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mensyukuri akan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui usaha pekerjaan yang Dia percayakan bagi setiap kita. Walau dengan tubuh yang leban, kita mengerjakannya. Biarlah kita boleh mensyukuri akan pekerjaan itu. Bapak Ibu, hari ini kita boleh memberikan dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan kas gereja, dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Biarlah persembahan ini boleh dipakai oleh gereja Tuhan untuk kemuliaan namanya dan memberkati sesama kita. Bapak Ibu bisa mengambil handphone ataupun memberikan melalui uang cash dalam amplop, karena disediakan kantong di belakang setelah pulang. Bila kita boleh memberikan yang terbaik, seperti firman yang berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah yang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah kita boleh memberikannya dengan sukacita. Tuhan, inilah setiap kami serahkan kepada. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Hanya bagi Engkau Tuhan. Bagi Yesus
Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Oh, betapa mengagumkan Yesus yang Raja mulia. Dengan kasih Kau panggilku dan Kau melindungiku. Hanya bagi Engkau Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Hanya Engkau, bagi Engkau Tuhan. Sendang kita boleh bangkit berdiri. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita dan juga berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ketika kami boleh memberikan sebagian berkat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Tuhan tolong biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik, sehingga kerajaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini juga boleh semakin berkembang. Tuhan berkati juga setiap kami, tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan tolong kami, biarlah di waktu yang akan datang kami juga boleh memberikan berkat Tuhan kepada gereja Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan tolong juga dalam pekerjaan kami, usaha kami, supaya kami juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan setiap diri kami Tuhan. Tolong kami dalam dunia yang kami hidupi saat ini, yang kami tinggali. Ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak pergumulan. Kadang iman kami seringkali lemah, kadang seringkali kami menyalahkan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami marah kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan saat ini, Tuhan tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengimani siapa Kristus dalam hidup kami. Sehingga biarlah kuasa Roh Kudus boleh dengan leluasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Bekerja di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga kepada jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit. Kami menyerahkan Bapak Lukman Kurnia, Ibu Xiaoming, Ibu Suryanti, Ibu Kuingim, Ibu Mira, Pendeta Emeritus Paulina Lo, Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang saat ini mereka alami, sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan kiranya Engkau jamah. Untuk Muselo juga Tuhan yang masih dirawat di rumah sakit, kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh kuatkan dirinya. Tuhan yang boleh sembuhkan sehingga dia boleh kembali sehat, dia boleh keluar dari ruangan isolasi, dan dia boleh melakukan pengobatan selanjutnya. Berkati anakmu juga Lia yang juga menemani, Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan. Juga untuk Ibu Suryanti yang juga masih dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah sehingga AI juga boleh kembali sehat. Dia boleh kembali mendengar, dia boleh berespon dengan baik, sehingga dokter pun boleh melakukan tindakan yang baik ke depannya. Tuhan berkati keluarga semua anak-anak, kiranya mampukan mereka untuk mereka boleh mengasihi orang tua, untuk mereka boleh menjaga, merawat orang tua. Berkati juga Tuhan untuk Bapak Andi Cahyono yang saat ini masih terbaring di tempat tidur, mungkin susah bahkan tidak bisa untuk bergerak. Tuhan kiranya Engkau tolong. Makanan yang masuk melalui infus, kiranya Tuhan itu boleh membuat tubuhnya semakin hari semakin kuat. Biarlah di usia tua ini Tuhan, dia juga boleh sungguh-sungguh melihat karya Tuhan, meyakini Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Menyerahkan untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, Tuhan yang pakai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat yang berulang tahun. Ada Ibu Lilianti, Ibu Marita, Ibu Caiti, Saudara Nixon, Bapak Yusran, Ibu Mary, Saudara
Upu Isa, dan Diaken Doni. Kami menyerahkan mereka semua yang berulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan yang tolong memberkati kehidupan mereka. Dan kami juga menyerahkan Bapak Christian dan Ibu Rini, Bapak Pranoto dan Ibu Fani yang juga merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Allah yang boleh memberkati rumah tangga mereka, boleh menjadi kesaksian Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama, bahkan yang belum mengenal Tuhan. Kami menyerahkan untuk juga bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak persoalan-persoalan di bangsa ini, tetapi kami percaya tangan Tuhan tetap ada menaungi bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsa ini, perekonomian, keadilan, semua segi aspek di dalam pemerintahan ini. Tuhan kiranya boleh memberkati. Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Pakai mereka Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian kesaksian yang nyata bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan tolong lindungi mereka, jauhkan mereka dari rasa atau hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu biarlah mereka boleh bekerja dengan pimpinan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, Tuhan yang boleh mendengar, Tuhan yang boleh menjawab setiap seru doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami ini ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah Tritunggal. Biarlah kami boleh bersaksi bagimu, dan setiap kami boleh terus memuji-muji Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sumber berkat Tuhan. Terpujilah Dia, hai semua ciptaan. Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Puji
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Kita akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh majelis. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan ya. Nah Saudara, saya menyambut kita semua yang boleh hadir secara onsite hari ini dan juga mengundang tentunya ya Bapak Ibu yang kita sudah tahu ya berita akhir-akhir ini kondisi pandemi sudah mulai membaik, bahkan ada berita di beberapa daerah atau bahkan di beberapa negara sudah sangat dilonggarkan untuk pembatasan ini. Karena kita tahu sudah mulai banyak yang sudah divaksin dan kondisi jauh lebih aman. Nah, jadi silahkan juga Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir secara onsite bisa datang ke gereja ya. Dan bagi minggu depan ya, mulai minggu depan itu mulai rentang usia 6 tahun ke atas, tidak ada batas atas lagi ya, itu sudah boleh hadir ke gereja. Dan kita akan terus bertahap. Kalau kita lihat kondisi semakin baik dan pemerintah juga sendiri melonggarkan banyak hal ya. Kita doakan secara bertahap mungkin kita akan hapus juga pembatasan-pembatasan ini dan gereja kita harap bisa segera buka kembali secara normal. Jadi siapkan diri kita untuk menyambut ya berakhirnya istilahnya pandemi ini, dan mungkin semuanya pandemi ini nanti akan dianggap sebagai seperti sakit flu biasa. Jadi mari kita juga tetap jaga diri selagi ini masih terus dievaluasi dan diproses. Jadi sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mulai minggu depan ya bisa mendaftar dengan rentang usia 60 tahun ke atas dan pembatasan sementara 80 orang. Terus doakan ini bisa semakin baik. Nah lalu bulan ini Bapak Ibu Saudara ya, ini adalah bulan pengajaran. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara juga bisa menikmati apa yang disampaikan melalui mimbar. Karena tema aku percaya ya, itu adalah inti daripada kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar saya hadir di gereja, saya sudah dibaptis, tapi apa yang saya percayai ketika saya menjadi orang Kristen. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Allah Anak ya, hari ini sudah diberitakan. Dan minggu depan kita akan dengarkan lagi percaya kepada Allah Roh Kudus dan satu kesatuan pribadi Allah Tritunggal. Inilah yang terpenting Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau kita hanya bilang saya percaya tapi tidak tahu apa yang kita percayai, maka saudara itu hanya di mulut tanpa hati kita tahu siapa yang kita yakini dan percaya. Maka mari di bulan ini kita sungguh-sungguh persiapkan hati pikiran kita dan kerinduan kita untuk mendengar tentang siapa yang kita percayai dan imani. Nah tadi juga sudah diwartakan tentang jemaat yang sakit, terutama hambanya Pendeta Paulina Lo ya. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Ulin dan dalam proses karantina karena PCR-nya belum negatif ya. Jadi sudah cukup lama beliau positif. Kita doakan semoga PCR-nya segera negatif karena beliau juga ada perlu penanganan penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi bersyukur kalau kondisi beliau ya, maksudnya dalam kondisi yang ya cukup bisa dibilang baik lah ya, bisa bernafas dan lain, bernafas dengan cukup enak gitu ya dan lain sebagainya. Terus doakan dan dukung beliau di dalam doa-doa kita.
dan juga jemaat lain yang kita tahu sakit, kita tahu lemah tubuh, terus juga kita dukung dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.